Baik Ustadz, ini ada yang mau saya tanyakan ini mengenai, eee, sebuah pemikiran atau yang sedang beredar di masyarakat belakangan ini, yang pemikirannya itu begini, jadi, kenapa operasi plastik itu diharamkan? Karena operasi plastik itu dikatakan berubah takdir, ya kan, tapi sementara mundurin gigi, pasang behel, pakai kawat, itu boleh, padahal itu kan sama-sama merubah takdir dari Allah. Nah, bagaimana tuh Ustaz menjawab ketidakkonsistenan yang mengatakan bahwa hukum operasi plastik itu di saat orang yang sehat itu diharamkan, sementara, di saat giginya panjang itu maju ke depan, sehat, diperbolehkan. Betul Ustaz? Iya, operasi plastik sendiri di dalam Islam sesuatu yang hukumnya alat, hanya media untuk sampai kepada suatu tujuan. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ketika kita menggunakan alat atau media ini, selama tidak menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang operasi plastik pada hidung misalnya, mengubah atau menambahkan sesuatu pada hidung atau pada tubuh manusia, ini para ulama membaginya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, tujuannya hanya untuk menyembuhkan, tujuannya untuk pengobatan. Seperti misalnya dahulu pada zaman Rasulullah, ada salah seorang yang ketika mengikuti perang di masa jahiliyah, hidungnya pernah putus, ujung hidungnya putus, hingga akhirnya ia menggunakan perak untuk menutupi, menambahkan hidungnya ini. Artinya ditambahkan hidung buatan. Tapi ternyata untuk material perak ini membuat ada aroma yang tidak sedap. Orang ini pun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memerintahkan dia untuk menggunakan hidung palsu dari emas. Ternyata memang material dari emas ini tidak membuat infeksi atau yang semisalnya, wallahu alam. Intinya yang namanya pengobatan ketika tujuannya adalah untuk hal-hal yang memang di situ ada hajat, maka ini Islam sangat mendukung hal tersebut. Bahkan Rasulullah menyuruh sahabat tadi yang terputus hidungnya untuk menyambungnya dengan menggunakan emas yang materialnya lebih bagus, agar dia juga bisa terjaga dari aib, dari bukan ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan itu pada orang yang mengalaminya. Ini yang mu'tabar dalam syariat. Bukan ketidaknyamanan pada orang yang melihat. Karena di dalam Islam, seorang muslim selalu patokannya adalah bagaimana mendatangkan ridha Allah, bukan mendatangkan ridha manusia. Karena kalau yang kita harapkan ridha manusia, kata Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Ridha manusia ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh seseorang. Ketika misalnya seorang hidungnya pesek seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, apakah ini aib? Apakah ini sesuatu yang buruk sehingga dia harus mengubah hidung tersebut? Dikiaskan dengan menggunakan behel misalnya, memundurkan gigi yang tonggos atau memajukan yang terlalu mundur. Di sini para ulama menyebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washima wal mustawshima wan namisa wal mutanammisa al mutafallijati lil asnan lil husn al mutafallijati lil asnani lil husn al mughayyirati khalqillah. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang membuat tato, yang meminta untuk ditato. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya kemudian menyulamnya. Dan juga Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mengubah giginya, posisi giginya hanya tujuan untuk mencari agar terlihat cantik. Perhatikan kata Rasulullah, al-mutafallijati lil asnani lil husn. Wanita-wanita yang
melakukan tindakan-tindakan untuk mengubah giginya yang normal kepada gigi yang ia inginkan, tujuannya hanya untuk agar terlihat cantik. Jadi estetika gigi itu udah dari zaman Rasulullah Sudah ada. oh, Disebutkan Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj, bahwasanya zaman dahulu namanya al-mutafallijat, yaitu wanita-wanita yang mengikir giginya agar terlihat lebih kecil. Sehingga mereka lebih terlihat imut seperti gigi anak-anak kecil. Nah, yang seperti ini dilaknat oleh Rasulullah. Jadi tidak mutlak melakukan perbaikan pada gigi itu mutlak boleh. Tapi tidak juga mutlak haram. Nah, sekarang pertanyaannya kapan boleh dan kapan haram? Boleh ketika ada hajat, baik itu karena aib. Misalnya seorang giginya patah, lalu dipasang gigi palsu. Ini boleh karena memang menghilangkan aib. Atau mungkin karena giginya terlalu tonggos yang membuat dia tidak nyaman. Nah, kenyamanan di sini bukan karena cantik atau nggak cantik, ganteng atau nggak ganteng, bukan. Tapi kenyamanan ketika dia makan. Atau mungkin pada gigi yang di bawahnya tidak bertumpu, gigi ini akan terus memanjang. Nah, ketika karena tonggosnya lebih, jadi nggak ada yang ganjel di bawahnya, akhirnya gigi ini terus panjang dia, betul. Gigi ini akan terus numbuh. Iya, makanya kalau di kelinci itu giginya harus dikikir. Kita punya kelinci di Gunung Salak, di Taman Kelinci, itu giginya harus ada maintenance-nya. Nah, adapun manusia, memang Allah sudah ciptakan gigi atas dan gigi bawah ini harusnya sesuai. Yang bawah mengganjal yang atas. Nah, ketika tonggos berlebihan atau mungkin terlalu ke dalam dan mengganggu kenyamanannya, bukan mengganggu kenyamanan penglihatan orang lain. Nah, disinilah yang membedakan antara boleh nggak sih hidung yang pesek itu kita mancungin? Sekarang pertanyaannya, kalau hidung Anda pesek, Anda bernapasnya mudah apa susah? Bermasalah nggak dengan pernapasan? Kalau seandainya hidung pesek ini adalah aib, yang benar-benar harus dioperasi, dimancungin. Ini satu bangsa kita harus operasi semua dong kalau kayak gitu. Jadi hidung pesek itu nggak aib sebetulnya. Kenapa? Karena kami kalau lagi di Mekah ketemu dengan orang Arab, mohon maaf, kita semancung-mancungnya orang Indonesia nih. Pinggir deh udah. Pinggir, kita masih dibilang pesek. Apa jadinya kita harus menyuruh semua orang di negara ini untuk kita operasi hidung karena tidak nyaman dilihat oleh orang lain. Makanya di dalam Islam kita harus buat mindset di dalam hidup kita adalah bagaimana mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Ada sebagian orang yang hidungnya udah mancung sengaja dibuat pesek. Tujuannya apa? Untuk mencari ridha manusia, untuk viral dan seterusnya. Apakah kita bilang dia juga boleh? Karena dia nggak nyaman dilihat orang lain hidungnya terlalu mancung. Nah, berarti standar nyaman gak nyaman ini pada siapa? Nah, semuanya harus dikembalikan kepada syariat. Ketika gigi ini tonggos berlebihan, boleh dipakein behel. Tapi kalau sudah tonggosnya hanya biasa-biasa saja, giginya juga ketika dipakai makan nyaman, maka dia juga tidak boleh untuk mengubahnya. Ini masuk ke dalam laknat Rasulullah SAW. Poinnya, kita harus bedakan antara operasi plastik untuk kecantikan. Karena zaman Nabi dulu untuk menambah hidung pun ada. Menggunakan emas bahkan yang asalnya emas tidak boleh digunakan laki-laki. Tapi karena ada hajat diperintahkanlah orang ini oleh Rasulullah untuk menambah hidung palsu agar tidak terlihat musyawwah. Tidak terlihat buruk di mata orang-orang. Karena memang normalnya dia punya hidung. Karena ini memang kita tahu itu adalah aib. Adapun hanya karena hidungnya pesek, kemudian dipaksa untuk mancung, ini taklifu ma la yuthaq, syariat yang tidak bisa dibebani kalau seandainya ada. Demikian wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya.